Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahran mubarakan wa farada alaina syiyama liajli taqwa wa fataha fihi abwabal jinan wa gulikat fihi abwaban niran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagar rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan. Tidak ada untayan kalimat yang paling tepat, akurat, yang keluar dari lisan seorang hamba. Tiada lain, tiada bukan ucapan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil, yang dimana alhamdulillah sampai saat ini hingga detik ini kita semua masih diberikan anugerah nikmat yang tak terkira adanya. Terlebih nikmatul iman wal Islam, yang pada akhirnya kita bisa mendatangi tempat yang mulia ini diiringi dengan ibadah yang mulia, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan menjadi sebuah harapan di antara kita, bahkan tertuang dalam doa. Semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan, baik yang bersifat sunnah maupun yang wajib, Allah terima itu semua dan Allah ganti dengan kadar pahala yang berlipat-lipat adanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, cerminan hidup dan kehidupan bagi kita semua, yang menjadi sebuah harapan bahkan cita-cita yang tertuang dalam doa bagi setiap individu di antara kita, yakni ingin mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak dari Sayyidil Wujud Habibanal Mahmud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama bertafakur sejenak, berintrospeksi sejenak dalam rangka memperbaharui semua aktivitas ibadah kita, terlebih kuantitas serta kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Sekalipun pribadi kita belum soleh, tetapi seyogianya pengen menjadi pribadi yang lebih soleh. Betul, memang pribadi kita ditakdirkan tidak menjadi orang yang alim, tapi seyogianya ada ikhtiar, usaha menjadi pribadi yang lebih alim. Mudah-mudahan di balik ikhtiar yang kita lakukan dalam memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil, yang mudah-mudahan saatnya tiba
Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan. Alhamdulillah, cita-cita kita bahkan sering dipimpin oleh guru-guru kita. Selesai kita melaksanakan ibadah solat fardu, solat berjamaah dipimpin oleh imam kita, yang kadang-kadang kita pun sebagai makmum mengaminkan akan doa tersebut. Bahkan tidak sebatas imam dan makmum di antara kita yang mengaminkan. Bahkan doa tersebut menjadi sebuah harapan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sudah sangat mafhum, kita sudah sangat faham bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya karakteristik maksum pribadinya, jaminan surga oleh Allah untuk dirinya. Nabi tertinggi akhlaknya, terbersih dia punya hatinya, terkuat ibadahnya, tertinggi derajatnya, bahkan Nabi terbaik akhlaknya. Saking terbaiknya akhlaknya Nabi, saking terkuat akhlak dan ibadahnya Nabi, Nabi pun masih berharap. Dalam doa beliau sering bermunajat kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Nabi yang sudah surga menjadi jaminan untuknya. Bahkan Nabi punya karakteristik termaksum pribadinya. Ibadahnya luar biasa, semalam suntuk. Saking kuatnya ibadah Nabi, kakinya dalam keadaan sakit, dalam keadaan bengkak tidak terasa. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan. Dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Hibban, ada salah satu sahabat yang sudah menjadikan predikat jaminan surga di mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tersebut bernama Tolha bin Ubaidillah. Dalam satu Tolha bin Ubaidillah menceritakan ada seorang laki-laki yang memeluk ajaran Islam pada saat itu dari kabilah Abiyun. Ternyata dua orang laki-laki ini yang dalam keadaan masuk Islam, qadarullah ditakdirkan salah satu di antara mereka berikhtiar bagaimana memperdalam kajian-kajian tarbiyah Islamiyah, diperdalam semua kajian akan ilmunya tentang dunia Islam. Di sisi yang lain ternyata qadarullah, Allah takdirkan di antara mereka yang sudah berusaha semaksimal mungkin memperdalam tarbiyah Islamiyah, ternyata Allah takdirkan beliau dalam keadaan sakit berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain sahabat yang satu masih Allah anugerahkan nikmat yang panjang umur, sehat afiat pada saat itu, yang pada akhirnya beliau bisa melaksanakan ibadah syahrul Ramadan. Dalam riwayat Tolha bin Ubaidillah menceritakan, dua sahabat ini keduanya masuk surganya Allah. Namun ada pembelajaran terpenting bagi kita di antara kedua anak muda tersebut yang masuk Islam. Justru yang masuk surga lebih awal Allah merestui dan mengizinkannya adalah sahabat beliau yang wafatnya lebih belakangan,
tapi bisa melaksanakan ibadah Ramadan terlebih dahulu daripada sahabat beliau yang wafat dalam keadaan mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks cerita yang singkat saya sampaikan tadi, seyogyanya menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Karena bahwasannya hidup adalah tergantung bagaimana kitanya. Laksana tanaman tergantung bagaimana tanaman itu diperhatikan atau tidaknya oleh petani. Karena di antara kita karakteristik macam-macamnya pasti berbeda. Ada orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada yang kurang memperhatikan. Bahkan acuh tak acuh di antara kita. Hal ini sudah menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Al-Imam Zunnun Al-Misri menyampaikan 3 poin. Menggambarkan tentang 3 bulan tersebut, di antaranya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan masuk bulan Ramadan. Kata Al-Imam Zunnun Al-Misri, salah satu orang yang mafhum pada saat abad ketiga Hijriyah. Beliau mengatakan Rajabun sa'ruz zar'i wa Sya'ban sa'ruz syaki wa Ramadan sa'rul hasadi. Kata Al-Imam Zunnun Al-Misri, ketika masuk bulan Rajab, laksana petani sedang menanam tanamannya. Lalu masuk bulan Sya'ban, laksana seorang petani peduli atau tidaknya akan tanamannya. Maka ketika masuk bulan Rajab, petani tidak sebatas dia beli tanamannya lalu dia beli tumbuhannya. Tidak cukup sampai situ, tetapi tanaman dan tumbuhannya ditanam pula. Setelah ditanam lalu masuk bulan Sya'ban. Petani ini sangat peduli dan memperhatikan akan tanaman dan tumbuhannya. Ditanami tanamannya, lalu disirami, dipupuki, diperhatikan, bahkan dipagar tanamannya. Lalu tumbuh, subur, berkembang pesat ini tanamannya, tumbuhannya. Qadarullah, Allah takdirkan tidak sebatas tumbuh dan besar tanamannya, bahkan tumbuhannya. Tapi luar biasa. Banyak buahnya, lalu seorang petani tersebut bisa merasakan panen apa yang dia tanamnya. Sidang Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan pun demikian kita. Kalau gambaran bahasa perumpamaan laksana petani, kita ada di kriteria menjadi pribadi yang bagaimana. Karena semua tergantung kebiasaan kita. Wajar pepatah mengatakan ala bisa karena terbiasa. Ada sesuatu yang sudah mesti harus dibiasakan. Maka insya Allah endingnya nanti secara mentalitas pribadi kita sudah tidak kaget lagi. Makanya ketika bulan Rajab guru-guru kita nganjurin latihan bagaimana masuk bulan Rajab. Latihan dalam berpuasa 1 sampai 10 hari. Memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Rabbul Jalil. Lalu masuk bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban kata Nabi Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Bahkan Al-Maliki menyampaikan Sya'ban adalah syahrul salawat ala Nabi Muhammad. Imam Maliki mengatakan bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat tepat korelasinya dalam salah satu Al-Qur'an.
yakni surat Al-Ahzab ayat 56. Asbabun nuzul, ada kalimat indallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini menjadi asbabun nuzulnya jatuhnya di bulan Sya'ban. Alhamdulillah sampai saat ini kita pun sudah masuk bulan Ramadan. Maka ketika kita proses melatih diri, mentalitas kita terasa dari mulai bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Secara mentalitas kita sudah terlatih dengan 2 bulan tersebut, yang mudah-mudahan masuk bulan Ramadan seperti saat ini yang sudah kita rasakan. Dengan penuh niat dan keyakinan serta kemantapan serta keseriusan dalam rangka liibtigai mardatillah. Mudah-mudahan sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa di antara kita yang berpuasa bulan Ramadan semata-mata niat yang mantap dibarengi karena semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kesalahan dan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa yang kita perbuat dari tahun-tahun yang lalu bahkan yang akan datang, Allah berikan keringanan, kemaafan, rasa maghfirahnya kepada kita Subhanahu wa taala. Yang ternyata tidak sebatas kita melaksanakan dianjurkan puasa di siang hari. Siapapun di antara kita yang kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah salat sunnah di waktu Ramadan di malam harinya, insya Allah Allah akan mengampuni semua segala kesalahan khilafan kita di tahun-tahun yang lalu, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum laksana gambaran seorang petani yang tidak cukup hanya sebatas membeli tanamannya, membeli tumbuhannya, tapi diperhatikan tumbuhannya, disirami, dipupuk, bahkan dipagar. Begitu juga kita menjadi pribadi yang tidak sebatas bisa melaksanakan ibadah Rajab, bulan Sya'ban, tapi jadikan momentum bulan Ramadan ini bulan panen bagi kita. Karena bulan Ramadan adalah bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di balik ikhtiar kita, usaha kita dan mengikuti semua nasihat guru-guru kita, Allah berikan istiqamah agar kita bisa melaksanakan syahrul Ramadan dengan selalu berikhtiar makin maksimal, ibadah makin mantap, dan mudah-mudahan endingnya Allah jadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan endingnya semua kita dalam keadaan husnul khatibah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah 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 fima amar wa antahu wa amma na'a wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bin nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والفتن من القوم الظالمين والمنافقين والمشركين والكافرين وبنيتهم الظاهرين وباطننا ونفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا الجميع ومساقنا الجميع في أي مكان الكرام يا الله يا رب العالمين اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة في الحال والمل إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا في هذا شهر المبارك من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر أكبر أقيموا الصلاة